Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, tentunya kalau kita ditanya apakah Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan menjawab, iya, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi sejauh mana perwujudan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah sudah sesuai yang diinginkan dan diharapkan sang baginda Rasulullah SAW? Maka ada beberapa indikator orang yang benar-benar mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani dakhalal jannah." Atau kama qala, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. Maka ciri orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah adalah berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai model ideal. Tapi bukan model makanan ya. Uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang terbaik bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sisi kehidupannya adalah contoh yang terbaik. Mulai dari hal-hal yang paling kecil, urusan bersuci, ketika tidur, dalam urusan makan dan minum, urusan yang berkaitan di toilet WC, sampai hal-hal yang sifatnya ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah, termasuk bagaimana Rasulullah bermuamalah, bersosial dan bermasyarakat. Rasulullah bagaimana dalam transaksi ekonominya, sampai bagaimana Rasulullah SAW mengatur negara daulah. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberikan contoh juga sebagai komandan panglima perang terbaik. Berkeluarga juga ada contohnya yang terbaik dari Rasulullah. Rasulullah contoh yang paripurna, lengkap, ideal, syamil, mutakamil. Maka yang benar-benar cinta Rasul adalah mereka yang berupaya dengan sungguh-sungguh menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua dan anak-anaknya serta manusia keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya al-imanul kamil, iman yang sempurna. Belum dikatakan beriman secara sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sampai aku dicintainya melebihi cintanya dia kepada orang tuanya dan anaknya, dan cintanya kepada seluruh manusia yang lainnya. Cinta kepada orang tua harus, dan ini perintah. Cinta kepada anak-anak juga harus. Tetapi cintanya kita kepada orang tua, cintanya kita kepada anak-anak kita, bahkan cintanya kita kepada tokoh pemimpin panutan kita selain Rasulullah, tidak boleh
lebih besar daripada cintanya kita kepada Rasulullah. Cintanya kita kepada Rasulullah harus melebihi cintanya kita kepada itu semuanya. Yang ketiga, orang yang cinta tentunya akan membela. Sahabat cinta kepada ibu masing-masing. Kalau ada orang yang menghina ibu sahabat dengan kata-kata yang tidak pantas atau dengan gambar-gambar yang melecehkan, kira-kira bagaimana? Pasti marah, murka. Karena ibunya yang dihormati, dicintainya, dihinakan oleh orang lain. Kalau yang menghinakan itu adalah warung tetangga, apakah masih mau beli ke warung itu? Pasti tidak. Begitu juga dalam skala besar. Kita cinta kepada setiap pemimpin negeri ini. Seandainya saja pemimpin negeri ini dinistakan oleh pemimpin negara lain, apa yang akan dilakukan negara? Oh, pasti akan heboh ini satu negara. Aparat dikerahkan. Sikap diplomatik akan disampaikan secara tegas. Melayangkan nota protes. Memanggil duta besar negara yang berkait. Bahkan sampai ada yang mengusirnya. Duta negara yang ada di negara tersebut kita tarik. Itu kalau seorang pemimpin dilecehkan oleh orang lain. Nah, ini Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, dan seluruh manusia. Lebih mulia dari menteri, presiden, tokoh siapapun. Dihinakan oleh entitas di negeri Prancis yang didukung oleh pemerintahnya dengan alasan kebebasan berekspresi. Tentunya orang yang mencintai Rasulullah punya cemburu, marah. Karena yang paling dicintai, yang paling dimuliakan itu dihina. Sesuai dengan seruan dari Majelis Ulama Indonesia, maka sebagai bentuk kemarahan kita dan ekspresi kita terhadap pembelaan kehormatan Rasulullah adalah kita tidak membeli produk-produk Perancis. Negara juga perlu melakukan sikap tegas secara diplomatik. Kalau perlu, tarik duta besar Republik Indonesia yang ada di Prancis pulang ke Indonesia. Duta negara Prancis yang ada di Jakarta tutup, usir. Selama mereka belum meminta maaf kepada umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari siapapun. Negara ini negara terbesar umat Nabi Muhammad SAW di muka dunia ini. Di bumi ini Indonesia, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Harusnya yang paling besar pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Dengan 3, menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, dengan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada selainnya. Yang ketiga, membela Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, sehingga orang yang mencintai Rasulullah SAW, wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintaiku masuk surga. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.